Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menu planning atau rancangan menu. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment. Di video sebelumnya, kalian sudah dijelaskan mengenai table manner, sejarah menu, dan komposisi menu. Nah, kali ini kita akan membahas waktu makan. Waktu makan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sarapan pagi, atau biasa kita sebut breakfast menu. Untuk sarapan, menu yang disajikan cenderung lebih sederhana dan praktis dalam pengolahannya. Nah, kalau makan siang dan makan malam, itu menunya agak sedikit berbeda. Ya, kalau makan siang dan makan malam, menu yang disajikan lebih lengkap dibandingkan dengan sarapan pagi. Jadi kalau sarapan pagi menunya itu sederhana kayak roti gitu ya. Tapi kalau makan siang dan makan malam, menunya lebih kompleks atau lebih lengkap. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis menu. Yang pertama ada à la carte menu. Ini adalah sebuah ungkapan yang berasal dari Perancis yang berarti menurut menu dan sering digunakan di restoran-restoran. Ciri utama dari à la carte menu ini adalah terdapat harga untuk setiap hidangan yang ingin dipesan di dalam satu menu, gitu ya. Jadi ada harga di setiap hidangannya. Jadi tidak global. Nah, kalau yang kedua adalah table dot menu adalah suatu susunan hidangan lengkap atau komplit dengan satu harga yang pasti. Jumlah hidangan biasanya terbatas dan terdiri dari beberapa kelompok hidangan atau course. Oke, ini adalah contoh dari à la carte menu yang sebetulnya sering kita temui di restoran-restoran gitu ya. Sering sekali sebetulnya kita temuin, tapi mungkin kita kurang familiar dengan istilah à la carte yang seperti apa gitu ya. À la carte yang seperti apa sih contohnya, atau dote menu tuh yang seperti apa. Ini adalah contohnya. Ya, sebelah kiri itu ada starter sendiri, main course sendiri, kemudian dessert sendiri. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Ada vegetables tempuranya, kemudian beef teriyakinya, chicken teriyakinya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari à la carte. Oke, ini adalah contoh dari table dot menu. Ada dua contohnya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama yang sebelah kiri ada Indian menu, kemudian yang kedua adalah Chinese menu. Yang sebelah kanan juga nama-namanya ini pakai bahasa asing ya. Ini restoran-restoran yang menggunakan bahasa-bahasa asing. Nah, saya mau menginfokan kepada kalian atau memberitahu kalau di Indonesia ada nggak sih? Itu pasti ada. Dan saya yakin kalian tuh sering banget nemuin hal-hal ini tanpa kalian sadari, ya. Contohnya, kalau à la carte, pernah nggak kalian pergi ke satu resto, kemudian diberikan daftar menu atau buku menu oleh pelayannya. Ketika kalian buka, di sana ada pilihan nasi putih, nasi goreng, kemudian makanannya ada ayam, ada sate, ada soto, ada pecak misalnya. Kemudian minumannya ada air putih, es pisang ijo, es dawet, es cendol, air mineral misalnya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah à la carte. Artinya menunya itu terpisah. Kalian mau apa, mau apa, mau apa. Nah, kalau yang table dot ya, yang menunya ini komplit ya atau kompleks, biasanya itu ada pilihan gini. Satu paket itu ada nasi, kemudian makanannya boleh pilih sate kambing atau ayam, kemudian ada sayurnya, ada sayur asem apa sayur sop, kemudian minumnya ada es teh manis, jus atau apa gitu ya. Harganya sekian. Nah, itu yang disebut adalah table dot.
Dan saya yakin kalian sering banget nemuin hal-hal seperti ini. Nah, jenis menu yang ketiga adalah set menu. Ini merupakan menu pilihan yang biasanya diadakan pada pesta. Dan yang terakhir adalah special today. Menu yang disediakan oleh restoran sebagai menu istimewa pada hari tersebut. Jenis hidangannya tidak tercantum dalam daftar menu setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan suasana baru dan menghilangkan rasa kebosanan tamu terhadap menu-menu yang ada. Ini adalah contoh dari set menu ya yang biasa digunakan untuk acara-acara, tidak selalu untuk pesta, tapi bisa untuk acara apa saja. Ya, untuk contoh yang ada di video ini itu sudah disiapkan per hari ya, hari Senin sampai hari Minggu menu-menunya apa saja. Nah, menu ini biasanya yang menyiapkan atau yang mengatur adalah dari pihak restorannya. Oke, kalau plat du jour, contohnya seperti ini. Adalah menu-menu yang biasanya tidak muncul di menu reguler ya atau menu-menu yang biasa. Biasanya ini memang ada menu khusus gitu ya, yang setiap harinya mungkin berbeda-beda. Tergantung restorannya maunya seperti apa. Contohnya seperti ini. Menu harus direncanakan sesuai dengan yang pertama, waktu makan, yang kedua, harga, yang ketiga, bahan, dan yang terakhir adalah konsumen. Mari kita bahas satu persatu. Oke, waktu makan. Penyesuaian dengan waktu makan ditujukan agar hidangan makan siang atau malam tentunya berbeda dengan makan pagi. Nah, karena pada saat makan malam, hidangan lengkap dan umumnya dapat bercita rasa pedas, sedangkan makan pagi hari relatif lebih netral dan simpel. Oke, poin yang kedua adalah harga. Penyesuaian harga yang dimaksud adalah harga jual yang telah dikondisikan dengan harga bahan produksi. Jangan sampai harga jual tidak sesuai dengan harga produksi, yaitu harga jualnya rendah, sedangkan harga produksinya tinggi sehingga labanya menjadi kecil. Kemudian bahan. Penyesuaian bahan yang dimaksud adalah bahan produksi ya. Jangan sampai terjadi pengulangan bahan makanan lebih dari 2 kali pengulangannya, sehingga variasi penggunaan bahan makanannya jadi kurang. Dan yang terakhir adalah konsumen. Penyesuaian konsumen atas makanan yang dijual sudah tentu suatu cara untuk menarik pelanggan, baik dari tingkat kesukaan, usia, jenis kelamin maupun variasi menu. Sebagai contoh, dalam sebuah restoran, menyediakan hidangan untuk orang dewasa yang cenderung bercita rasa pedas dan komposisi makanan yang lebih berat. Sedangkan untuk anak-anak cenderung lebih netral, tekstur makanan lebih lunak, komposisi makanan lebih ringan, dan memiliki ciri khas anak-anak, yaitu bentuk makanannya bergambar tokoh kartun. Kesimpulannya, menu adalah daftar makanan atau susunan hidangan yang dihidangkan atau disajikan. Menu juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara restoran dan pelanggan, juga sebagai penuntun mengenai hidangan yang disajikan. Pengelompokan menu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan waktu makan dan jenis menu. Komposisi menu dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Yang pertama, 5 komposisi menu, kemudian 4 komposisi menu, dan yang sekarang adalah 3 komposisi menu. Perencanaan menu harus disesuaikan dengan waktu makan, harga, bahan, dan konsumen.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.